Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra sehati? Bertemu lagi di acara Bincang Sehat bersama RSUD Subang. RSUD Subang, mitra sehati menuju sehat. Program ini diselenggarakan sebagai bentuk dedikasi RSUD Subang terhadap masyarakat Subang dan sekitarnya. Saya Rose, kali ini kita akan bincang sehat mengenai tema anak berhak sehat. Yuk kenalin layanan bedah anak. Alhamdulillah di samping saya sekarang sudah bergabung dokter spesialis bedah anak. Selamat pagi dokter. Pagi. Apa kabar dokter? Baik. Silakan dokter untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ke mitra sehati. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Laura, dokter spesialis bedah anak di RSUD Subang. Hari ini saya akan menjawab perihal seputar bedah anak. Sekarang kita akan membahas pertama kali itu bedah anak itu sendiri ya dok ya. Banyak yang penasaran apa sih bedah anak itu dok? Nah, jadi bedah anak itu merupakan cabang dari ilmu bedah di mana melayani subspesialistik bagian bedah anak ya. Terutama pada kasus-kasus penyakit yang berhubungan dengan bayi dan anak dari usia 0 hari hingga 18 tahun. Sampai 18 tahun berarti ya dok ya? Iya. Berarti banyak yang pusing ya dok, anak tuh batasnya sampai usia berapa? Berarti usianya 0 sampai 18 tahun ya dok? Iya, betul. Nah, untuk ruang lingkup sendiri dok, bedah anak itu ya dok, seperti apa saja ruang lingkup dari bedah anak ini? Nah, bedah anak itu secara umum menangani kasus-kasus dengan kelainan kongenital atau cacat bawaan dari lahir atau penyakit yang didapat pada masa kanak-kanak yang berhubungan dengan saluran pencernaan, saluran kemih, maupun organ-organ dalam abdomen atau perut. Di bedah anak itu ada beberapa bagian atau divisi ya. Yang pertama adalah kasus-kasus digestif atau berkaitan dengan saluran pencernaan anak, mulai dari usia 1 bulan hingga 18 tahun. Kemudian yang kedua ada kasus-kasus neonatus, yaitu bayi yang baru lahir, dari usia 0 hari sampai 28 hari. Yang ketiga, kasus urogenital, di mana berkaitan dengan kelainan saluran kemih dan kelainan dari genitalia atau kelamin. Lalu ada kasus trauma anak, khususnya untuk dada dan perut, juga kasus onkologi atau tumor anak. Contoh kasus seperti apa dok yang ditangani oleh bedah anak? Ya, misalnya kalau kasus digestif, adanya benjolan di selangkangan atau kemaluan yang sering kita sebut dengan hernia. Lalu BAB sulit, perutnya kembung, berat badan sulit naik, ya konstipasi atau konstipasi berulang. Juga bisa juga nyeri perut berulang atau usus buntu, juga adanya sumbatan pada usus. Nah, misalnya contoh kasus-kasus neonatus atau bayi baru lahir adalah bayi baru lahir tidak memiliki lubang anus yang kita sebut dengan atresia ani. Nah, ini kasus yang sering datang juga ke bedah anak. Lalu selain itu ada kasus sumbatan, yaitu atresia, itu adalah bagian usus yang tidak terbentuk. Juga selain itu ada juga kelainan persarafan pada usus yang sering kita dengar hisprung. Untuk kasus urogenital diantaranya misalnya biji testis yang tidak turun, infeksi saluran kemih berulang, juga yang kita sering dengar dinamakan hipospadia. Jadi hipospadia itu adalah saluran kemihnya itu tempat pengeluarannya tidak berada di ujung penis. Jadi dia bisa di sepanjang batang penis bahkan sampai ke area kemaluan dengan disertai kelainan bentuk, misalnya seperti penisnya melengkung atau kantung kemaluan yang posisinya lebih ke atas, seperti itu. Banyak sekali ya dok ya ruang lingkup dari bedah anak ini. Salah satu khawatir orang tua ya dok, bila mendengar poli bedah, jika anak itu dibawa ke poli bedah, apa selalu dilakukan tindakan operasi dok? Untuk kasus bedah anak, tidak semuanya harus dilakukan tindakan operatif. Yang dilakukan tindakan operatif itu adalah bila ada kelainan, penyebabnya itu adalah anatomi atau bawaan yang memang hanya bisa dikoreksi atau diperbaiki dengan tindakan operatif.
Oh, jadi tidak selalu ya dok ya, Iya. jika dibawa ke poli bedah akan dilakukan tindakan operatif. Iya, Jadi betul. sesuai dengan penyebabnya apa. Betul sekali. Kalau seperti itu dok, bagaimana apa yang harus diperhatikan orang tua bahwa anak ini harus dibawa segera atau ditangani segera oleh bedah anak? Ya, jadi screening untuk pemeriksaan bayi anak itu yang berperan selain orang tua adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya di puskesmas atau di klinik yang berperan perawat, bidan, dokter. Jadi contohnya adalah misalnya ketika bayi baru lahir, itu pemeriksaan itu harus head to toe, jadi kepala hingga kaki. Yang harus diperiksakan pada bayi yang baru lahir itu adalah cek apakah ada anus atau tidak. Nah, ini yang sering terlewat ya. Kalau ada anus, perhatikan letaknya normal atau tidak. Dan apakah ada BAB yang keluar 24 jam setelah lahir atau ada sumbatan. Jadi yang harus kita lakukan adalah deteksi dini, yaitu pemeriksaan fisik di vaskes yang pertama, yaitu ya dok. Iya, yang berperan selain orang tua. Harapan dokter untuk masyarakat Subang terhadap pentingnya cek rutin di pelayanan bedah anak ini apa dok? Harapan saya agar kesehatan bayi dan anak itu dapat meningkat dan mendapatkan pelayanan segera bila ada kasus bedah anak. Terakhir ya dok, pesan untuk orang tua di sana, di luar sana yang takut untuk membawa anaknya ke poli bedah anak. Ya, jadi pesan saya, jangan takut ya Bunda untuk memeriksakan anaknya, karena tidak semua kasus bedah anak itu ditangani dengan operasi, dan segeralah berkonsultasi ke poli bedah anak. Ditunggu ya Bunda. Ya, saat ini di RSUD Subang sudah melayani pelayanan poli bedah anak yang pastinya ditunjang oleh tenaga medis yang profesional. Pelayanan poli bedah ini jadwalnya itu Senin sampai Rabu dan menerima asuransi BPJS dan asuransi lainnya. Sekian dari kami, semoga informasi yang kita berikan bermanfaat. Terima kasih dokter atas informasi yang diberikannya. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.